tamutu wala yamutu zikri. Engkau mati, tetapi zikirku kepadamu tidak pernah mati. Tuhan yang mengatakan, engkau mati, tetapi ingatanku tidak pernah mati. Aku selalu ingat kepadamu. Engkau mati, tapi cintaku tidak pernah mati kepadamu. Jadi artinya saya jujur mengatakan, mana yang lebih mencintai? Apakah engkau mencintai Tuhanmu atau Tuhanmu yang mencintaimu? Mana yang lebih besar? Apakah engkau mengabdi kepada Tuhanmu atau Tuhanmu yang mengabdi kepadamu? Mana yang lebih besar pengabdiannya? Oke, saya nanya ada, Mang Im punya burung di rumah, punya burung nggak? Punya. Punya. Oke. Yang ngasih makan burung siapa? Iya. Yang ngasih minum siapa? Yang bikin sangkarnya siapa? Yang bersihin kotorannya siapa? Yang jadi majikan siapa? Saya nanya, yang kasih minum kamu siapa? Si Allah. Yang ngasih makan siapa? Yang menyembuhkan kamu ketika sakit siapa? Allah. Yang jadi majikan siapa? Allah. Kita berpikir seperti itu. Jadi ya artinya bapak-bapak sekalian, sahabat-sahabat semuanya. Jadi siapa yang mengabdi sebetulnya? Siapa yang lelah, siapa yang bekerja keras, siapa yang mencintai? Ternyata Sang Pencipta lebih mencintai kamu daripada kamu mencintainya. Sama seperti kita orang tua. Orang tua lebih sayang kepada anak-anaknya daripada anak-anak itu pada orang tuanya. Ada nggak orang tua yang anaknya dibungkus koran dibuang tempat sampah? Ada. Yang diinjak WC ada nggak? Berapa kasus? Saya kira tidak 1.000.000 kok. Betul nggak? Betul nggak? Jadi kalau kita 280 juta berarti 280 kasus nggak ada kok. 1.000.000 itu nggak ada. Itu kejahatan extraordinary yang luar biasa anak dibuang. Ya biasanya kenapa? Biasanya karena anak janda, ya. Nah, hamil sudah pernikahan. Iya. Tetapi sebaliknya anak yang durhaka sama orang tua hampir tiap gang saya tahu. Hampir tiap rumah, hampir semua orang, termasuk mungkin kamu juga sama didurhakai anak-anakmu. Iya. Ya, saya jujur aja. Ibu saya itu menjanda, bapak meninggal tahun 76 ya. Waktu saya masih di Libya waktu itu. Meninggalnya di Mekah bapak saya itu. Punya anak 8. Ibu saya sendiri, orang kampung, orang bodoh, nggak pandai nulis baca, sanggup sendirian ngasih makan 8 orang anak sampai dewasa semuanya, sampai berumah tangga semuanya, mampu sendirian ngurusin anak 8 orang. Tapi ketika ibu saya sepuh, sudah tua, sudah jompo, 8 orang anak tidak mampu ngurusin ibu satu kok. Betul nggak? Betul nggak? Ini realita. Nggak usah jauh-jauh lah, pada diri kita sendiri terjadi sama itu. Lah iya, ini kita kan ngaji realita, nggak seperti realita aja. Iya, seperti itu. Dan kita jangan dikira bahwa apa namanya merekayasa. Ini fakta di lapangan seperti itu kok. Dan kita jujur. Ya, seorang perempuan janda sendirian dia bisa ngurusin anaknya 8 kok. Tapi ketika dia sudah jompo, anak 8 dia bisa ngurusin ibu sendirian. Nah itu kan semacam itu.
orang tua namanya berkorban untuk anak itu kita lihat di mana-mana. Ya ada juga orang tua yang hitung ngijir gitu, ada untuk biaya sekolah anaknya hitung ngijir, akhirnya udahlah sekolah nantinya jadi gajinya berapa, udahlah eman sayang untuk biaya anak sekolah, ya ada. Tapi kebanyakan orang tua itu bangga kalau anaknya bisa sekolah perguruan tinggi, kedokteran, teknik, segala macam, sampai apa yang dimiliki orang tua sunya dijual kok. Ya jual sawah, jual gelang, jual kaleng buat sekolah anaknya. Betul nggak? Betul nggak? Ketika orang tua jatuh sakit, anaknya ada nggak yang sunya jual mobil? Itu udahlah sampai selamatan saja hajatan untuk tahlil orang tua itu ngijir kok. Saya mau cerita sebentar biar ngaji kita rileks ya. Karena nanti kita akan bergabung dengan Danamon ya. Saya diundang oleh kepala desa untuk bagi waris. Jadi orang tuanya meninggal sudah 4 tahun, tapi warisannya belum beres, masih berebut saja, masih urusan. Akhirnya saya himbau mereka, ketika warisan orang tuamu tidak diselesaikan, kasusnya gantung di akhirat, kamu jangan tega lah sama orang tua, coba diselesaikan. Tuh harta-harta dia kok, kamu kan hanya nemu. Yang capek kan dia sudah pulang kepada Allah dan dia digantung di sana karena hartanya belum dibagi secara betul. Yuk kita perbaiki. Akhirnya mereka setuju, timbau. Nah ketika kita sedang bagi-bagi ini berapa, anak yang tertua punya usul, Pak Kiai, tanah kebun yang ada di samping rumah saya itu saya minta itu untuk saya saja, jangan masuk diwariskan, sebagai penggantian. Karena dulu yang hajatan ya sampai 7 hari, 40 hari, 100 hari, sampai mendak dan sebagainya, itu biaya dari saya. Saudara-saudara saya nggak ada yang patungan. Jadi ya supaya itu sebagai penggantian aja. Bayangkan seorang anak mendoakan orang tuanya, dihitung biaya, minta dikembalikan. Nah semacam itu. Itulah maknanya bahwa siapa yang lebih mencintai kamu, apakah Tuhanmu mencintaimu ataukah engkau mencintai Tuhanmu? Siapa yang lebih banyak lelah, ya, apakah burungmu, apakah kamu? Iya. Jadi yang jadi majikan siapa? Burungmu atau dirimu yang jadi majikan? Iya. Yang ngasih makan burungnya kamu, yang ngasih minum kamu, yang membersihkan tainya siapa? Yang jadi majikan siapa? Ternyata burung kan. Simbol saja engkau majikannya, tapi nyatanya engkau sebagai babunya burung itu. Nah itulah kira-kira makna daripada tamutu wala yamutu dzikri. Wala yamutu dzikri laka. Karahtu lakal mauta. Aku tidak suka engkau mati. Aku tidak suka engkau mati. Fakarahtahu anta aidan, sehingga engkau juga tidak suka mati. Ala akrahu li ahibbai yufariquni wa in lam ufariquhum. Aku tidak mungkin akan tidak suka kepada kekasih-kekasihku
ketika mereka meninggalkan aku, sekalipun aku tidak pernah meninggalkan mereka. Ya, artinya aku juga tidak mau berpisah dengan kekasihku. Iya. Jadi artinya aku tidak mau merasa ditinggalkan oleh kekasihku. Sangat mencintaimu, ngasih makan kamu. Terlepas perasaanmu seolah-olah hanya engkau kekasihnya, yang lain adalah musuh Allah. Allah tetap mencintai mereka. Buktinya masih dikasih makan kok. Oke, sekarang saya mau nanya kebalikannya. Mana yang lebih dicintai? Apakah dirimu sebagai muslim yang mengklaim sebagai umat Muhammad, ataukah orang kafir yang kau tuduhkan kepada mereka karena mereka non muslim? Mana yang lebih dicintainya? Saya mau nanya dulu, di negeri mana yang lebih aman, di negerimu atau di negeri orang kafir? Mana yang lebih bersih? Mana yang lebih tertib? Kenapa mereka lebih cerdas dari kamu? Kenapa mereka lebih makmur dari kamu? Mereka dikasih banyak oleh Tuhan dan kamu tidak diberi apa-apa, diberi melarat, diberi berkelahi, berantem sesama kamu, diberi kebodohan, diberi keterbelakangan. Jadi mana yang lebih dicintai? Sok. Yuk kita ngaji rasa dulu. Entah dong, siapa yang dicintai? Kamu atau orang kafir insya Allah? Apa Donald Trump? Ya kita jujur aja. Kita saja kepada anak-anak itu digugat oleh anak-anak kita ketika kita memberi sesuatu berlebih kepada seorang anak, tidak yang lainnya. Bapak ini pilih kasih, tidak adil, betul enggak? Nah, kenapa kamu tidak mengatakan kepada Tuhanmu seperti itu? Biar nanti Tuhanmu yang menjawab. Ya, karena mereka orang soleh, maka kau beri banyak daripada kamu. Kamu yang menentang, mana mungkin orang Amerika orang soleh? Ayo, bulat ya, ayo. Ya ini persoalannya, kita nggak ngaji aja. Ya kenapa mereka dikasih banyak, kita tidak dikasih? Jadi yang disayang mana? Ngomong ya tinggi, apalagi orang kafir ya, orang-orang yang non Muslim. Orang Islam sendiri hanya karena madhabnya Mu'tazilah, kita menyebut Mu'tazilah selalu dikasih embel-embel laknatullahi alaihim. Kalau orang menyebut Muhammad selalu dikasih embelannya sallallahu alaihi wasallam. Kalau Mu'tazilah laknatullahi alaihim. Kalau Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kalau sahabat radhiyallahu anhum. Kalau Mu'tazilah laknatullahi alaihim. Sesama umat Islam saling melaknati. Bayangkan. Ini menjadi satu kertas kerja kita ke depan. Ya. Apakah kita berlanjut seperti itu atau kita perbaiki masa depan kita? Ketika orang tuamu memberi kakakmu lebih banyak daripada kamu, protes nggak? Bapak kok nggak adil sih? Masa kakak dikasih 10 juta, saya hanya 1 juta? Ya, seperti anak saya Abab dikasih jajan 5.000, kakaknya 10.000. Masa kakaknya, kakak kamu kan sekolahnya SMA, kamu kan SD. Masa sama? Iya kan? Nuntut kan. Ketika kecil dia nuntut, kenapa dikasih lebih banyak? Ya, kakakmu kan sekolahnya SMA. Ya, jajannya 15.000 sehari, kamu yang 5.000, kamu SD. Kalau SMP kan 10.000, kalau SMA 15.000 lah. Kalau perguruan tinggi jajannya 25.000. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah itu. Nah kamu tidak pernah memperhatikannya. Kenapa Allah? Jadi karena Allah memberi mereka lebih banyak, bukankah itu sebagai indikator bahwa Allah lebih sayang kepada mereka? Jujur ngomong, sok simpulkan nggak? Berani nggak menyimpulkan begitu? Kan? Karena engkau diberi lebih banyak daripada saudara-saudaramu,
Hendaknya engkau ambil kesimpulan kalau begitu aku paling disayang oleh ibuku. Betul nggak begitu? Nah, kenapa Anda tidak menyimpulkan sendiri? Kenapa Allah memberi mereka lebih hebat daripada kita? Ya, itu saja pertanyaannya. Itu. Ya, terlalu banyak ya hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh kita dalam beragama. Kita sibuk menyalah-nyalahkan orang lain dulu, sehingga kesalahan kita segudang tidak pernah kita rasakan. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah.